malam pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program The Election Channel, referensi pemilu Indonesia, The Candidate. Siapa yang pantas menjadi calon presiden untuk 2009? Kami undang Anda untuk berpartisipasi menentukan pilihan Anda. Caranya ketik Capres, spasi nama Capres dan kirim ke 6876. Hasil SMS Anda akan kami perbarui terus setiap minggu di acara yang sama. Pemirsa, tamu kita dalam The Candidate malam hari ini adalah seorang menteri, mantan menteri maksud saya, yang pernah bertugas di era Orde Baru dan juga di era Abdurrahman Wahid. Ia saat ini juga adalah anggota DPD. Langsung saja kita sambut Sarwono Kusumaatmadja. Selamat malam Pak Sarwono. Silakan di podium. Podium ini milik Anda malam ini, Pak Sarwono. Oke. Walaupun Anda tidak mendeklar sebagai calon presiden 2009, tapi Anda di sini sebagai tokoh nasional yang kita anggap mampu dan ingin sharing kemampuan Anda untuk membangun bangsa Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sarwono. Pak Sarwono, saat ini Anda adalah anggota DPD sudah 4 tahun bertugas, tapi masih banyak orang yang mengatakan DPD ini cuma tempat orang keluh kesah, tidak dapat memberikan solusi. Apa tanggapan Anda? DPD itu lembaga yang baru ya, baru 4 tahun. Dan partnernya DPR itu udah puluhan tahun gitu. Jadi kayak bayi lawan orang dewasa gitu kan. Jadi si bayinya mesti tumbuh dulu lah. Oke, ini sekarang belum tumbuh, masih bayi ya? Masih bayi gitu. Jadi lama-lama akan jadi DPD itu menjadi kuat. Ya. Oke. Caranya biar kuat, biar tumbuh kuat seperti DPR begitu bagaimana? Nanti ada dialektika ya. Karena dan dialektika itu akan menciptakan satu DPD yang lebih kuat gitu. Dan ini adalah suatu yang wajar bagi Indonesia karena semua negara besar di dunia itu rata-rata parlemennya bicameral, ada 2 kamar gitu. Nah kita baru mulai sekarang, jadi oleh karena itu DPD-nya masih belum bisa berbuat banyak gitu. Oke, memang Anda mengakui bahwa DPD memang belum bisa berbuat banyak. Nah sekarang kan ada aturan bahwa pengurus partai politik pun sekarang sudah bisa menjadi anggota DPD, padahal sebelumnya belum. Nah ini menurut Anda apakah bisa memberdayakan DPD? Mudah-mudahan, tapi ada tidak fairnya ya. Orang yang independen itu tidak boleh menjadi calon anggota DPR, harus lewat partai. Tidak fairnya seperti itu ya? Tapi mereka boleh jadi anggota DPD gitu. Jadi kalau mau fair, kalau mau fair ya orang boleh individu juga DPR. nggak usah lewat partai, bisa menjadi calon DPR seperti halnya juga di pemilu tahun 55. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak Sarwono Kusumaatmadja. Ya pemirsa, lebih jauh mengenai Sarwono Kusumaatmadja kita akan saksikan sebuah tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami, The Candidate akan segera kembali.
dengan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Dan panelis pertama adalah Imam Prasojo. Saya langsung persilakan. Ya, Pak Sarwono, kalau melihat biodata atau biografi Anda, tahun 71 hingga tahun 88, Pak Sarwono pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar semasa rezim Soeharto. Pada saat yang sama juga dari tahun 83 hingga 88 pernah menjadi sekjen Golkar. Dan pada saat yang sama Pak Sarwono juga ikut melakukan aktivitas pada saat reformasi dan bahkan pernah menjabat menteri saat Gus Dur. Nah itu kalau membuat catatan kritis itu dosa-dosa apa dari satu rejim satu ke yang lain supaya perjalanan bangsa ke depan ini bisa terus berkembang dan lebih baik. Ya, saya rasa saya nggak akan bicara dalam konteks dosa ya. Karena yang berdosa dalam rejim sekarang juga banyak gitu ya. Tapi dan konflik antara idealisme dengan realisme itu adalah konflik yang abadi di tiap zaman juga ada gitu. Saya hanya catat satu saja mengenai pengalaman saya di Golkar waktu itu adalah bahwa Golkar sedang mempersiapkan diri untuk menjadi kekuatan sospol istilahnya waktu itu yang kompetitif di zaman multipartai. Nah itu adalah karena ada arahan dari Ketua Dewan Pembinanya Pak Harto supaya Golkar disiapkan untuk jadi kompetitif karena dia bilang begini, kalau saya nggak jadi presiden lagi, sudah bisa dipastikan tentara tidak berpolitik, birokrasi tidak berpolitik, dan Golkar akan harus bersaing ya, secara sejajar dengan partai-partai yang baru didirikan. Nah siapkan kemampuan Golkar itu dari sekarang. Nah sekarang Golkar baru pada saat pasca reformasi dengan yang dulu itu lebih baik mana? Dan perubahan-perubahan apa yang lebih baik sekarang bisa dicapai dibanding yang dulu? Saya kira yang jelas dari segi teknik berpolitik ya, orang-orang Golkar sekarang ini katanya sih lebih terampil daripada pesaingnya katanya. Kalau menurut Pak Sarwono? Ya. Itu karena mereka itu dididik keras dulu. Ketika saya sekjen, mereka tuh kan umurnya baru 20-an. Dan kami merekrut mereka itu dari kalangan sipil yang tidak ada afiliasi dengan tentara maupun birokrasi. Kita ambil dari HIPMI, dari Kadin, dari KNPI, di gojlok lah begitu, sampai mereka tuh sekarang sudah menjadi pimpinan puncak ya. Dan saya kenal mereka, termasuk orang-orang mantan Golkar yang sekarang di parpol-parpol lain juga saya kenal baik begitu. Nah masalahnya adalah tidak mungkin Golkar akan bisa survive dalam suatu lanskap politik yang demikian beda, kecuali kalau dia disiapkan. Paling tidak begitu reformasi terjadi, ada kesempatan melakukan sebuah perubahan-perubahan besar dan Pak Sarwono ikut membidani Golkar pada awal-awal. Oh itu. Nah kenapa pada saat itu kok tidak ikut ke Golkar untuk ikut mengawal seperti yang dicita-citakan Pak Sarwono? Kalah sama Akbar. Ya. Kalah sama Akbar Tanjung. Oh. Oke, baik. Ya, Mas Fadil silakan giliran Anda. Ya, selamat malam Pak Sarwono. Ya, malam. Saya mungkin ingin bertanya tentang masalah ekonomi, Pak. Jadi sekarang ini ada debat, Pak, tentang ekonomi, sistem ekonomi kita. Ada satu pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kita ini terlalu liberal, ya, privatisasi, deregulasi, liberalisasi di berbagai sektor terjadi. Sementara ada pihak yang mengatakan justru kita ini pemerintah terlalu campur tangan terhadap ekonomi, gitu. Nah, kepemilikan dalam BUMN dan seterusnya itu masih sangat besar gitu. Posisi Pak Sarwono di mana Pak dalam masalah ini? Dan apakah kebijakan ekonomi yang sekarang ini sudah sesuai dengan berbagai pasal ekonomi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45? Baik, silakan. Ya saya rasa memang susah ya situasinya. Pemerintah itu seharusnya menjadi penjaga dari kepentingan umum dan kemudian menjadi regulator yang baik, tidak memberikan keuntungan berlebih pada salah satu pihak dari dunia usaha begitu. Tapi ini terkait juga dengan politik praktis tentunya,
kadang-kadang ya juga ada posisi di mana pemerintah tuh memberikan preferensi kepada pihak-pihak tertentu. Itu ada hubungannya dengan ketidakmatangan demokrasi kita. Karena seperti diketahui Contohnya dalam kasus apa Pak? Misalnya partai politik di Indonesia kan nggak punya sumber dana sendiri, gitu. Mereka nggak punya cara untuk mengenerate uang, ya, sehingga kemudian mereka tentu harus didukung. Makanya butuh pengusaha begitu. Betul. Oh, okay. Makanya saya selalu bilang orang-orang politik tuh suka bingung akhirnya kalau dia menjabat. Dia tuh pengen nurut orang-orang yang milih dia atau pengen nurut orang yang kasih duit. Biasanya gitu. yang terjadi? Kalau Anda? karena civil society kita lemah, biasanya mereka nurut yang punya duit. Oh, oke. Nah, itu satu ya. Nah, satu hal lagi yang membuat ekonomi kita ini jadi acak-acakan adalah biaya politik di Indonesia yang sangat tinggi. Nah, sehingga kemudian pemerintah tidak bisa mengalokasikan dana untuk kepentingan publik. Oke, Pak Fadil bagaimana? Ya, tadi Pak Sarwono mengatakan bahwa pemerintah sebagai regulator. Mungkin pertanyaannya di-rephrase lagi, apakah peranan pemerintah dalam ekonomi itu cukup hanya sebagai regulator atau juga dia boleh bahkan harus langsung terlibat dalam sebagai operator misalnya seperti pemerintah? Pemerintah ya. Saya kira nggak boleh. Oh, jadi hanya regulator saja. Ya. Oke. Dan andai kata dia punya BUMN pun ya, saya sih lebih suka kalau BUMN itu share-nya, sahamnya, penyertaan modalnya itu dibuka juga kepada pihak-pihak lain. Dan kemudian pemerintah itu jangan punya vested interest dalam bisnisnya. Oke, baik. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate Program, referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Tamu kita malam hari ini adalah Sarwono Kusuma Atmaja. Dan kita akan saksikan sebuah tayangan berikut ini dalam uji visual. Dari kasus DKP ini hanya pemberi uang yang divonis. Pemberi uang? Iya, pemberi uang. Enggak dong, menterinya juga dibui. Oke, tapi yang lainnya seperti Amin Rais, Pak Sarwono juga mengaku menerima kan? Iya. Aha. Ini kenapa tidak ada keadilan? Enggak, soalnya yang terima tuh konteksnya apa ya. Misalnya saya terima sebagai penasihat menteri dan saya nggak punya jabatan lain waktu itu. Jadi penghasilan saya dari sana sah gitu ya. Tapi kemudian ada akal dari mereka supaya... Mereka itu siapa maksudnya? Ya orang-orang yang dibui itu. Ya. Oke. Ada akal. Jadi rupanya setiap uang keluar masuk tuh dibukukan 3 kali. Oke. Jadi semua orang yang disebut di koran tuh rata-rata dituduh menerima uang ya 3 kali dari yang sebetulnya diterima mereka. Gitu. Nah sehingga akhirnya kan kasusnya jadi gede seakan-akan. Padahal itu akal-akal busuk si pencuri-pencuri itu. Oke. Termasuk yang kemudian ditindakkan penerus saya, Pak Rohmin. Gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Dan kita akan beralih ke pertanyaan dari pemirsa yang berada di Medan, Sumatera Utara. Ya, Bapak Syahrul Isman, Ketua Walhi Sumatera Utara. Silakan. Saya pikir berbagai kebijakan yang dilahirkan atau yang diproduksi
parlemen itu nuansanya lebih banyak menguntungkan korporasi dari luar negeri, sementara bencana itu yang bencana itu yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan juga negara ini mengalami kerugian yang sangat besar. Ini sebuah pengalaman baru di Indonesia bagaimana korporasi bisa menguasai wilayah laut demi kepentingan bisnis yang merugikan, yang memiskinkan masyarakat Baik, Pak pesisir. Sahrul. Ya, saya rasa lingkungan hidup itu akan hanya menjadi powerful ya, menjadi berpengaruh. Kalau integrasinya dalam kebijakan secara keseluruhan itu bagus. Nah, semua Menteri Lingkungan Hidup yang pernah menjabat di sana, mulai dari Pak Emil, saya sendiri, dan juga sekarang Pak Rahmat ya, menghadapi masalah integrasi tersebut. Jadi kita harus berjuang supaya integrasinya makin lama makin baik gitu ya. Menurut Anda ada kemajuan nggak? Susah dibilang ada kemajuan karena kita menghadapi yang seperti dikatakan Bung Isman tadi, raksasa ekonomi transnasional ya, yang luar biasa kuatnya, gitu. Dan kekuatan itu sangat berpengaruh pada pembuatan kebijakan nasional kita. Terus bagaimana mengalahkan raksasa-raksasa yang begitu kuat tadi? Cuman satu jalan aja supaya kesadaran lingkungan di kalangan orang banyak itu meningkat dan juga kemampuan organisasi kita sebagai rakyat itu juga harus bagus begitu. Seberapa jauh hal-hal seperti itu bisa ditanggulangi secara sistemik dan sebetulnya siapa sebetulnya yang paling bersalah pada saat bencana ekologi seperti itu terjadi? Apakah itu pemerintah? Apakah masyarakat sendiri memang kurang kuat? Atau seperti apa Pak Sarwo memandang hal-hal seperti itu? Ya ini kayak menjawab pertanyaan begini, kalau rumah kita rusak dan bocor karena kena badai, yang salah siapa? Gitu. Oke, berarti tidak bisa ada yang disalahkan begitu Pak? Bukan begitu, saya tidak pernah berpikir dalam kerangka itu kalau sedang menjalankan tugas. Kita langsung ke Medan lagi ya. Ya Pak Sahrul, sudah cukup jawabannya? Sudah cukup konkret? Ya, saya pikir ini kesalahannya adalah di pemerintah dan di parlemen sendiri. Ya, berarti menurut Anda pemerintah dan parlemen yang harus bertanggung jawab di sini? Ya. Oke, karena baik. saya mau kasih contoh bahwa World Satu Bank contoh itu lagi ya. dengan berbagai macam kepentingannya itu melalui Departemen Kehutanan itu melahirkan berbagai macam kebijakan yang kebijakan itu intinya tetap merugikan masyarakat, memiskinkan masyarakat dan menguntungkan korporasi-korporasi asing. Baik. Oke, baik. Pak Sahrul Isman, terima kasih telah bergabung bersama kami dari Medan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate program The Election Channel, referensi pemilu Indonesia. Dan tamu kita malam ini adalah Sarwono Kusuma Atmaja. Saya persilakan Pak Todung Mulya Lubis. Bung Sarwono, Anda ini dikenal sebagai orang yang liberal. Yeah. Nah saya ingin tanya mengenai judi. Tapi judi itu ada di mana-mana. Dan yang jadi korban oleh rakyat kecil gitu. Nah apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan kegelisahan kita mengenai persoalan judi ini? Ya dikendalikan aja. Maksudnya dikendalikan seperti apa, Pak? seperti apa? Diadain aja, ini tempat orang judi, semua orang yang pengen masuk neraka, nah sini tempatnya. Oh gitu, secara resmi. Kalau seperti sekarang ya, kita sok moralis, itu dihapus, orang main judinya di mana-mana. Jadi artinya Anda setuju kalau ada lokalisasi dan regulasi terhadap judi? Ya. Tapi begini Bung Todung ya, hanya seorang pemimpin yang punya moral high ground, itu yang berani melakukannya. Ali Sadikin Dia punya moral high berprestasi. ground. Dia berprestasi membangun Jakarta
Dan oleh karena dia berprestasi dan juga bersih, dia berani. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin itu datang ke sana dengan beban moral yang luar biasa besarnya, ngutang kiri kanan segala macam, jangan harapkan dia bersikap tegas dalam soal apapun. Nah, apakah artinya Anda akan membangun satu Genting Islands di Indonesia? Karena Ya, jadi gini. Singapura akan membuka Oke. 2 kasino nih, Bung. Andai kata saya jadi Karena kandidat, uang Indonesia akan lari ke Singapura semua ini. andai kata saya kandidat, semua isu yang sensitif di mana saya harus berpihak, saya akan umumkan lebih dulu. Sehingga orang tahu atas dasar apa saya dipilih. Perkara saya kalah, nggak apa-apa. Nah, Bung Sarwono, saya ingin tanya mengenai hukuman mati lah sekali ini. Ya. Hukuman mati itu katanya bertentangan dengan Undang-Undang 45. Karena Undang-Undang 45 itu menjamin hak untuk hidup, right to life. Gitu. Tapi kita masih menjalankan hukuman mati. Gitu. Nah, apakah Anda setuju hukuman mati atau tidak? Terus terang ya, saya baru kepikir bahwa saya harus menjawab pertanyaan seperti itu ya. Saya pikir-pikir mungkin gak ada gunanya juga orang dihukum mati, karena kalau orang itu dihukum mati, masalahnya udah selesai buat dia gitu. Sedangkan bagi yang dirugikan, masalahnya tuh masih ada terus. Jadi kenapa tuh orang gak dibiarin hidup aja gitu, supaya dia ngerasakan akibat dari perbuatannya kan gitu. Mas Imam Anda pro hukuman mati? Ya, jadi persoalannya begini, hukuman mati itu untuk apa, gitu kan? Kalau dari sudut penderitaan, mungkin hukuman seumur hidup Lebih without membuat parole itu lebih berat daripada hukuman mati. Apalagi orang yang misalnya melakukan satu kejahatan yang dia sendiri juga ikut terkena bebannya gitu. Jadi ini menjadi perdebatan, apakah itu hukuman mati, siksaannya lebih kecil gitu, ataukah hukuman seumur hidup yang siksanya sebenarnya lebih besar. Nah, tujuan menghukum itu untuk apa? Apakah itu untuk supaya orang itu menderita lebih besar, ataukah justru sebetulnya ada efek jera dalam masyarakat? Itu yang mungkin Bang Todung perlu memberikan klarifikasi. Tapi Bung Imam, dalam penelitian empirik, hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Hukuman seumur hidup? Hukuman seumur hidup itu dirasakan lebih berat, ya. Dan memang saya tidak melihat apakah hukuman-hukuman yang seberat apapun menimbulkan efek jera kalau ketidakadilan dan kemiskinan itu masih sangat dominan. Saya ingin tanya ke Pak Sarwono. Ya. Kalau ada seorang pembunuh, genocide, ya genosida, membunuh begitu banyak orang, dan begitu banyak korban yang baru terpuaskan rasa keadilannya kalau dia itu juga mengalami sebagaimana dia dikorbankan. Kira-kira orang seperti itu pantas dihukum mati atau tidak? Padahal banyak orang merasa bahwa orang ini telah membunuh orang dan kehidupannya selalu berbahaya. Apalagi kalau pengadilan memungkinkan untuk dikeluarkan dia lagi. Kira-kira gimana Pak jawabannya? Ya, silakan Pak Sarwono. Ya, saya selalu berpikir bahwa orang yang dibunuh, orang jahat yang dibunuh, itu sebetulnya ya enaknya di dia gitu. Masalahnya selesai. Dia harus, mestinya sih dia dibiarkan hidup untuk menyaksikan betapa orang tuh menganggap dia tuh jijik gitu. Menganggap dia tuh orang jahat. Gitu ya. Jadi Pak Sarwono, Anda tidak setuju hukuman mati? Saya lagi berpikir ulang tentang kegunaannya orang dihukum mati begitu aja. Oke, sedang berpikir ulang tapi tidak pro sama sekali. Ini gara-gara dia. Oke, tapi tidak pro sama sekali ya. Kalau dia nggak nanya juga saya nggak mikir. Gitu. Oke, baik. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Tamu kita malam hari ini adalah Sarwono Kusuma Atmajaya. Saya undang pertanyaan dari audiens, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, salah satu fungsi leader ataupun pemimpin adalah pelayanan. Mengambil kasus Pasuruan misalnya, yang dengan sia-sia, tanda kutip, di atas 5 orang meninggal. Nah, Pak Sarwono sebagai kandidat, salah satu kandidat leader ke depan, bagaimana menyikapi ini? Apa sih peran pelayanan dalam kepemimpinan? Yang kedua, melihat sejarah Pak Sarwono yang sudah di struktur partai politik, kemudian di legislatif dan di birokrat, sebenarnya kisah sukses memimpin bangsa Indonesia ini itu apa sih kisah suksesnya? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan Pak Sarwono. Pasuruan tuh yang orang terima zakat Zakat. terus meninggal ya? Iya, berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan. Saya kira itu tidak bisa begitu saja dialamatkan pada fungsi pelayanan pemerintah ya. Karena yang manggil mereka tuh orang pribadi. Panggil ke rumahnya, orang berdatang dari mana-mana, kemudian kejadian. Mungkin pemerintah bisa disalahkan dalam hal ini karena tidak memberikan dukungan pengamanan bagi acara itu. Itu aja. Tapi kalau seluruh kejadian itu disalahkan hanya ke pemerintah, saya kira nggak fair. Ini menyangkut kultur kita juga. Kalau mau ngasih sedekah ya, kasih aja diam-diam, kenapa sih gitu? Kenapa sih mesti manggil orang sejagat gitu, suruh datang ke rumah kita terus dibagi-bagi duitnya? Gitu ya, itu menurut saya sih bukan praktek yang benar ya. Saya nggak tahu ayatnya di agama itu apa, tapi saya yakin ini nggak benar cara-cara pemberian sedekah seperti itu. Nah mestinya kalaupun pemerintah dikasih tahu dalam hal ini Polri itu seharusnya bisa menciptakan pengamanan yang cukup baik sehingga itu nggak terjadi. Kunci suksesnya beda sih dari waktu ke waktu ya. Kalau di zaman Orde Baru ya, orang tuh sukses di politik kalau dia tuh berhasil terus-menerus direkrut oleh negara. Jadi Gitu. menteri terus-menerus. Menteri, ya. anggota DPR itu yang ngerekrut tuh negara. Di masa yang nggak datang ya, seorang tuh akan sukses di politik kalau dia tuh direkrut oleh rakyat lewat proses pemilihan langsung. Berikutnya silakan. Oh, ya. Terima kasih. Bagaimana Anda melihat kinerja SBY dan kira-kira seperti apa kinerja presiden mendatang supaya bangsa ini lepas dari berbagai keterpurukan? Baik. Terima kasih. Ya kinerja dia cuma bisa diukur kalau ada bahan bandingnya. Aha. Kalau dibandingkan dengan Megawati misalnya, Zamannya beda. tapi kan banding? presiden, posisinya sama Iya. presiden. Coba bagaimana kira-kira? Pada waktunya dulu juga Mega dianggap nggak berhasil. Nah sekarang ada SBY dianggap lagi nggak berhasil. Entah siapa lagi jadi presiden nanti dianggap nggak berhasil. Zaman Pak lagi. Harto? Hah? Pak Harto? 32 tahun. Aha. Oh, Jadi tidak bisa dibandingkan juga? nggak bisa. Oke. Jadi gini ya. Anda bisa membandingkan SBY dengan presiden yang mana? Ya ini sayangnya Indonesia ini, dia tuh sedang dalam masa transisi yang sangat sulit ya. Perubahannya tuh sangat cepat, sehingga parameter-parameter penilaiannya juga berubah terus. Yang jelas SBY itu orangnya terpelajar, gitu. Dia berusaha berpikir lengkap. Begitu dia tiba pada kesimpulan, masalahnya udah berubah, kadang-kadang begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana seharusnya kinerja presiden yang akan datang untuk 2009-2014? Yang akan paling terpilih? urgen untuk seorang presiden adalah dia tuh harus mempunyai keunggulan moral, itu dulu. Keunggulan moral, ya. Dia tuh harus punya moral high ground. Aha. Keunggulan moral sedemikian rupa sehingga dia tidak Seperti apa sih canggung. contohnya moral high ground itu? Jangan punya kelemahan-kelemahan yang menyangkut merugikan kepentingan publik, jangan korupsi, gitu. Jangan punya idaman yang di luar. Oke, tidak ada wanita atau pria lain. Oh, pria juga ya? Iya, tentu dong. Oh iya, ya oke. Oke, baik. Ya. Dan oke, juga tidak korupsi. harus konsisten. Ya. Ya. Nah, kalau sang presiden itu sudah mencapai posisi moral yang tinggi, dia akan berani cepat mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Dan kalau itu terjadi, orang tuh akan ngerti gitu bahwa dia tuh sedang berbuat yang sebaiknya. Oke, Iya. baik. Kalau gitu kita beralih ke audiens berikutnya. Bung Sarwono, dari sejumlah kandidat dan calon pemimpin kita, rasanya solusi untuk bangsa ini rasanya rada-rada resepnya sama gitu. Jadi saya simpulkan politik Indonesia ini rasanya seperti iklan minuman di TV itu ya. Siapapun orangnya, minumannya tuh jenisnya sama gitu lah, kurang lebih gitu ya. Nah ini kelakar sedikit ya kurang lebih ya. Tapi kira-kira Bung Sarwono punya alternatif resep yang berbeda gitu. Jadi pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain yang kira-kira bunyi resepnya tuh menurut saya semua sama gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Sarwono. Ya, ini ada hubungannya sama geografi kita ya dan kultur juga. Kita ini negara yang besar. Jadi dalam keadaan di mana struktur kekuasaannya seperti ini, rasanya nggak ada cara untuk melihat Indonesia yang sukses itu harus beda.
Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini sukses itu justru dari fenomena-fenomena yang sekarang masih merupakan kecenderungan-kecenderungan awal, yaitu dari pemerintah-pemerintah daerah yang bisa berprestasi di bidang pelayanan publik. Ternyata ada. Dan orang selalu bilang sama saya itu, tapi mereka kan masih kecil jumlahnya. Kayak Jemberana, ya toh. Kemudian Musi Banyu Asin tuh di bidang pendidikan dan kesehatan lumayan ininya, komitmennya. Sekarang orangnya kepilih jadi gubernur Sulsel kan, Alex Nurdin. Ada Tarakan, ya, Yusuf Serang Kasim, wali kota Tarakan tuh bagus sekali. Banjarmasin juga. Lamongan kreatif dia. Solok, kemudian Sragen. Ya toh. Orang bilang ya itu kan the exceptions. Saya bilang perubahan itu selalu dimulai dengan exceptions, ya, dengan ketidaklaziman. Perubahan itu tidak pernah dimulai dengan kelaziman yang benar aja gitu. Jadi mungkin Indonesia akan sukses karena pemerintah lokalnya sukses, karena masyarakatnya sukses. Baru Jakartanya ngikut belakangan. Coba Pak Sarwono berikan 3 langkah spesifik dan konkret ya tentang kalau misalnya Pak Sarwono jadi presiden, upaya untuk menghindari misalnya krisis yang sekarang melanda ekonomi dunia ini, dampaknya akan dirasakan di dunia. Saya nggak bisa jawab Anda sebagai ahli, jadi kalau saya jadi kandidat, Anda pasti masuk tim sukses saya. Oke. Baik. Ya, sekarang kita akan membaca pertanyaan pemirsa melalui Yahoo Messenger. Kita lihat sama-sama. Dari Palu Nalar, ideologi apa yang Bapak anut? Apakah ideologi tersebut akan membawa Indonesia jadi sejahtera? Jawaban Anda, Pak Sarwono? Ya tadi ideologi saya udah disebut sama Todung, saya orang liberal katanya. Oke, apakah ideologi Anda akan membawa Indonesia jadi sejahtera begitu? Ya saya kira iya, karena paham saya menempatkan tanggung jawab individu ya, sebagai pilar utama dari tanggung jawab kolektif. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Tamu kita malam hari ini adalah Sarwono Kusumaatmadja. Kita sampai pada segmen yang terakhir. Pak Sarwono, apa pendapat Anda tentang perkawinan beda agama? Ya, perkawinan itu selalu terjadi antara 2 orang yang beda kan. Biasanya laki perempuan. Kadang-kadang terjadi juga antara orang yang beda agamanya. So what gitu. Okay. Kejadian sendiri di keluarga saya begitu. Ya, Anda sendiri mengalami ya? Iya, mengalami dan sampai sekarang rukun-rukun aja tuh. Gitu. Dan memang ada ceritanya. Saya waktu itu kan waktu jadi mahasiswa, itu perempuan tuh nggak ada yang mau sama saya. Gitu. Oh gitu. Karena kurus, ya toh kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda, kacamata, culun gitu ya. Tapi kenapa Nini ketika Marawis ada mau perempuan menjadi istri cantik Anda? naksir saya pikir nih orang mesti ditangkap cepet, kalau nggak lepas lagi. Itu aja. Dan orang itu adalah Nini Marawis. Dan kemudian waktu itu perkawinan yang berbeda agama itu nggak jadi soal. Iya. Nah setelah saya punya 3 anak sama dia, baru jadi soal. Tapi soal itu soal buat orang lain, bukan buat keluarga kami. Gitu. Oke, sudah berapa lama Anda menikah? Tahun 70, 35 tahun. Oke. 38 tahun, hampir 40 tahun. Oke, baik. Pak Sarwono, sejauh mana intervensi pemerintah dalam soal agama itu dibutuhkan? Saya rasa yang diperlukan adalah intervensi untuk menjamin bahwa hak-hak orang untuk menjalankan keyakinannya itu dilindungi. Tapi negara nggak boleh mewajibkan. Gitu. Kenapa tidak boleh? Karena negara tuh di atas semua golongan. Oke, baik. Saya tanya ke Pak Todung. Pak Todung, bagaimana sejauh mana negara dibutuhkan intervensinya kalau soal agama sih? Kalau saya sih tidak setuju negara campur tangan dalam soal agama, tapi termasuk soal undang-undang beda perkawinan tidak membolehkan perkawinan antar agama. Itu yang kita baca pada undang-undang perkawinan. Nah, apakah Bung Sarwono akan merubah undang-undang perkawinan? Ya, kalau saya jadi kandidat, itu yang saya announce duluan supaya orang tahu
Anda berhadapan dengan seorang kandidat yang akan merubah itu. Iya. Jadi saya ngomongnya duluan. Oke. Baik, Pak Sarwono, pertanyaan terakhir, siapa kalau Anda memang tidak mencalonkan diri menjadi capres, tapi siapa yang Anda ingin lihat menjadi presiden untuk 2009-2014? Wah, Siapa, Pak? yang sekarang kalau bisa boleh juga, nggak ada Jadi masalah. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Boleh. menurut Bapak Tidak boleh harus, menjadi tapi oke, kalau presiden dia bisa 2009. didukung lagi silahkan. Kalau enggak ya Yang muda. siapa aja yang didukung rakyat. Nggak ada urusan saya sama soal itu gitu. Karena Oke. begini, kenapa saya ragu-ragu? Karena kalau kita bandingkan orang-orang ya dan platformnya, ya SBY diuntungkan karena dia presiden, ketahuan belangnya duluan. Yang lainnya kan nggak ketahuan. Ini orang maunya apa sih? Punya apa sih? Nggak tahu saya. Nah, kan Megawati juga akan mencalonkan. Katanya. Apa iya? Oke, baik Belum kalau tentu. begitu. Ya, baik. Pak Sarwono Kusumaatmadja, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Selamat malam, Pak. Masih. Ya, pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tentunya kami masih menunggu kritik dan juga saran Anda di theCandidate@metrotvnews.com. Saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa. A very good show.